Bank Indonesia melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Oktober 2023 sebesar 133,1 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini menurun dibandingkan bulan sebelumnya 134,9 miliar dolar Amerika Serikat. Penurunan posisi cadangan devisa 1,8 miliar dolar Amerika Serikat antara lain dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebutuhan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai langkah antisipasi dampak rambatan sehubungan dengan semakin meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor atau 5,9 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Kedepan, Bank Indonesia memandang cadangan devisa akan tetap memadai, didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga seiring dengan respons bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Perkembangan harga cabai yang mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir terus menjadi perhatian pemerintah. Kepala Badan Pangan Nasional National Food Agency, Arief Prasetyo Adi mengungkapkan, kenaikan itu terjadi karena produksi semua jenis cabai tengah mengalami penurunan akibat El Nino. Apalagi saat ini belum memasuki panen raya. Menurut Arief, saat ini untuk komoditas cabai rawit merah mengalami lonjakan yang signifikan di beberapa titik. Berdasarkan data pangan nasional, pada 7 November 2023, bahkan harga rata-rata cabai rawit merah di Kepulauan Bangka Belitung mencapai Rp98.000 per kilo, dengan harga termahal berada di Kabupaten Bangka Barat mencapai Rp123.300 per kilonya. Untuk menekan harga cabai di Jakarta, Badan Pangan Nasional melakukan intervensi stabilisasi melalui fasilitasi distribusi pangan atau FDP cabai dari daerah sentra ke daerah defisit. Arief mengatakan langkah intervensi ini bertujuan untuk memenuhi dan mempertahankan pasokan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya sehingga dapat mengendalikan harga. Selain itu, Arief juga mendorong pemerintah daerah juga bekerja sama untuk memenuhi stok cabai. Adanya penguatan kerjasama antar daerah atau KAD. Ini selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo yang meminta agar terbangun konektivitas yang membuat produksi pangan di daerah surplus terdistribusi ke daerah defisit secara merata untuk menjaga kestabilan harga. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM resmi mengizinkan pemegang izin usaha pertambangan atau IUP mineral logam untuk memperluas wilayah tambangnya hingga 25.000 hektar. Begitu juga dengan pemegang IUP batubara, wilayah tambang diizinkan diperluas hingga maksimal 15.000 hektar. Keputusan ini berlaku efektif 23 Oktober 2023. Adapun alasan pemerintah akhirnya mengizinkan perluasan wilayah tambang diantaranya optimalisasi cadangan mineral atau batubara marginal dan optimalisasi indikasi endapan mineral atau batubara marginal di wilayah yang dimohonkan perluasan. Keputusan ini juga berlaku untuk pemegang izin usaha pertambangan khusus atau IUPK. Namun, untuk jumlah perluasan wilayahnya tidak disebutkan secara spesifik jumlahnya, tapi hanya disebutkan sesuai dengan hasil evaluasi menteri. Selain itu, ada kriteria pemegang IUP yang dapat mengajukan permohonan perluasan wilayah, salah satunya telah berproduksi minimal 3 tahun berturut-turut dan memiliki kinerja konservasi yang baik. Raksasa pelayaran Maersk memberhentikan ribuan pekerjanya karena lemahnya permintaan dan rendahnya harga angkutan barang yang menurunkan pendapatannya. Hal ini menjadi tanda tanya bahwa peningkatan pesat dalam sektor pelayaran yang didorong oleh pandemi kini akan menuju kehancuran. Salah satu perusahaan pelayaran terbesar di dunia itu mengatakan dalam hasil kuartal ketiganya pada akhir pekan lalu bahwa pendapatannya turun hampir setengahnya menjadi 12 miliar dolar Amerika Serikat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Perusahaan asal Denmark tersebut telah memangkas sekitar 6.500 pekerjanya tahun ini karena mereka bergulat dengan kondisi pasar yang menantang. Adapun perusahaan itu berencana untuk memangkas 3.500 pekerja lagi dan sebagian besar PHK tersebut akan terjadi dalam 8 minggu ke depan. Pemotongan gabungan ini akan mengurangi jumlah tenaga kerja perusahaan hingga di bawah 100.000 orang.
Salah satu bank terbesar di Amerika Serikat, Citigroup, telah membahas rencana reorganisasi dan pemutusan hubungan kerja terhadap 10% karyawan di beberapa bisnis besar. Langkah itu dilakukan untuk mengurangi lapisan manajemen dan mempercepat pengambilan keputusan. CEO Citigroup Jane Fraser menyatakan dirinya akan mengucapkan selamat tinggal kepada beberapa rekan yang sangat berbakat dan pekerja keras. Pernyataan ini menjadi sinyal kuat akan terjadinya PHK. Pembicaraan jumlah PHK disebut masih terlalu dini dan tidak menutup kemungkinan jumlahnya akan berubah dalam beberapa minggu mendatang. Hal ini memberikan rasa was-was bagi 240.000 karyawan. Fraser berada di bawah tekanan yang semakin besar untuk membenahi Citigroup, sebuah bank global yang sangat sulit untuk dikelola karena semakin tertinggal dari para pesaingnya.